Set-top box Efinix H1 Neo. Tuner peka, akses YouTube tanpa batas dan murah. Benar saja, hanya dengan 150.000, Boys sudah bisa mendapatkan STB dengan spek dewa. Apalagi Efinix H1 Neo, produk terbaru dari Efinix yang sudah lama di dunia digital. Ingin tahu kelebihan lainnya? Jangan skip video ini. Halo Boys, selamat datang di channel kami Boys ID. Tidak kaget lagi jika ada satu brand mengeluarkan set-top box dengan berbagai seri. Salah satunya Efinix. Setelah sukses dengan set-top box Efinix H1, kini Efinix juga mengeluarkan set-top box terbarunya, Efinix H1 Neo. Dengan chipset Ali membuat tampilan gambar jadi super bening dan lebih tajam. Dan masih banyak fitur lain dari set-top box Efinix H1 Neo yang gak kalah dari set-top box lainnya. Dengan box ungu kehitaman mengingatkan dengan set-top box Efinix H1 seri sebelumnya. Logo Efinix di bagian kiri atas, dilanjut dengan barcode nomor postel jika di-scan akan masuk ke perizinan postel. Tandanya sudah resmi berizin postel. STB diproduksi oleh PT Indomedia Persada. Serta ada stiker SNI yang menandakan produk ini sudah sesuai standar pemerintah. Terdapat penampakan unit set-top box dan remote, serta informasi fitur seperti support USB, EPG, time shift, dan lain sebagainya. Untuk kelengkapan yang diperoleh ialah unit STB, remote include baterai, kabel RCA, dan buku petunjuk, dan kartu garansi. Unit set-top box Efinix H1 Neo cukup berbeda dari seri Efinix sebelumnya. Terlihat lebih modern dengan sudut lebih melengkung. Berukuran 14 cm x 8 cm, ketebalan 3 cm, dengan hitam glossy di bagian depan semakin menambahkan kesan modern dan mewah. Berbahan plastik membuat STB lebih cepat panas dibanding metal. Tapi nanti akan saya cek setelah beberapa jam pemakaian. Bagian depan STB terdapat logo Efinix H1 Neo, lalu panel display, pindah saluran, dan tombol power. Tidak banyaknya tombol pada unit akan menyulitkan dalam mengoperasikan STB jika terjadi kerusakan atau kehilangan remote. Satu port USB di samping kanan dengan daya 5V 0,2 ampere. Selain untuk memori eksternal atau dongle WiFi, juga bisa digunakan sebagai daya power. Bagian belakang unit terdapat port antena in, loop out, port HDMI, port AV, dan DC in dengan daya 5V. STB dengan adaptor terpisah bisa terhindar dari konslet listrik dibanding langsung dari kabel ke set-top box. Satu port USB memang kurang untuk STB yang memiliki fitur WiFi. Tapi tenang, bisa diakali menggunakan USB hub untuk tambah slot USB. Jadi bisa lega menghubungkan dongle WiFi dan USB flash disk secara bersamaan tanpa perlu lepas pasang. Unit STB juga dilengkapi lubang sirkulasi udara di bagian atas, bawah, kanan, dan kiri. Berfungsi untuk mengeluarkan udara panas saat penggunaan. Selain itu, terdapat dua lubang bracket wall untuk pemasangan di dinding. Remote set-top box sudah dilengkapi tombol shortcut seperti EPG, record, media, dan selainnya. Jadi, tidak perlu akses menu untuk ke fitur tersebut. Untuk tombol remote cukup keras saat ditekan, berasa kurang nyaman. Sementara untuk sensor remote nanti akan saya tes kepekaan dan jarak maksimalnya. Sudah include 2 piece baterai A3, jadi tidak perlu beli baterai lagi. Kabel RCA untuk menghubungkan STB ke TV. Untuk TV yang sudah support HDMI, harus beli secara terpisah karena tidak termasuk dalam kelengkapan. Adaptor dengan tegangan 5V 1A sebagai power dari STB. Model adaptor terpisah biasanya lebih aman jika terjadi konslet listrik. Buku petunjuk penggunaan berisikan detail unit dan remote STB, spesifikasi hingga fitur set-top box. Efinix memberikan garansi selama 1 tahun untuk jasa perbaikan dan pergantian suku cadang.
Namun, pada kartu garansi tidak terdapat alamat service center untuk mempermudah proses klaim. Bahkan saat cari website Efinix juga tidak ketemu. Untuk proses review, saya menggunakan antena outdoor PFU25, ketinggian sekitar 5 meter dan TV merek Koka berlokasi di Surabaya. Saya akan menunjukkan pemasangan pada masing-masing port dari STB ke TV. Pemasangan RCA atau AV, sambung kabel antena ke port antena in. Sambung juga kabel RCA dan adaptor STB pada stop kontak. Lalu, kabel RCA yang sudah terpasang di set-top box pasang ke TV. Pilih input AV di layar TV. Pengaturan input atau switch ini menggunakan remote dari TV, bukan remote set-top box. Selanjutnya, saya menggunakan kabel HDMI untuk proses review, agar tampilan gambar lebih jernih dan tajam pada TV. Sambungkan kabel HDMI, lalu sambungkan adaptor STB pada stop kontak. Tancapkan kabel HDMI yang sudah terpasang di STB ke TV. Jangan lupa, sesuaikan pengaturan input pada TV yaitu HDMI. Setelah memilih input, langsung tampil instalasi pemasangan. Proses ini untuk pencarian saluran DVB-T2. Yang perlu disetting ialah daerah, bahasa, mode tampilan, dan aspek, lalu kode lokasi dan klik OK. Proses pencarian saluran hanya butuh 65 detik dengan 35 saluran, termasuk cepat dibanding STB lain. Semua saluran dapat tampil lancar tanpa patah-patah dengan kekuatan dan kualitas sinyal yang sangat bagus. Untuk tampilan menu berupa kotak-kotak dengan petunjuk jam, hari, hingga tanggal di bagian atas. Menu pertama ialah channel. Terdapat fitur edit saluran seperti daftar saluran favorit, kunci saluran, lewati, hingga pindah saluran. Caranya, tekan tombol warna pada remote sesuai fungsi ubah yang diinginkan. Lalu, pilih saluran yang ingin diubah. Gunakan tombol navigasi untuk menggeser dan OK untuk memilih. Menghapus dan mengunci saluran dengan memasukkan kata sandi 04 kali. Jangan lupa, simpan hasil edit yang sudah disetting. Fitur favorit untuk mengelompokkan saluran berdasarkan kesukaan dan saluran yang sering ditonton. Caranya juga sama. Tinggal pilih saluran menggunakan tombol navigasi, lalu tekan tombol warna pada remote untuk mengelompokkan saluran. Lalu menu DVB-T2 berfungsi untuk pencarian saluran DVB-T2. Ada dua pilihan mode pemindaian atau pencarian. Pencarian manual dengan memasukkan nomor frekuensi saluran, dan pencarian otomatis untuk scan secara langsung. Kode lokasi untuk aktifkan fitur EWS Early Warning System yang akan mengirim notif jika ada bencana di sekitar wilayah. Karena set-top box sudah SNI, jadi bisa dipastikan untuk fitur ini akurat. Fitur LCN untuk mengurutkan saluran berdasarkan urutan nomor yang diberikan oleh penyelenggara jasa MUXer. Biasanya rentang 1 sampai 999. Fitur kekuatan antena berkaitan dengan booster atau penguat sinyal antena. Jika antena menggunakan booster, pengaturan di-on-kan. Jika tidak, di-off-kan saja. Selanjutnya menu USB. Fitur media, set-top box hanya bisa mendeteksi flash disk saja. Sudah coba menghubungkan hard disk menggunakan bantuan USB Hub Function, tetap tidak terdeteksi. Tapi tidak perlu khawatir, STB masih bisa menampilkan video dengan format AV, MOV, dan MP4, audio dengan format AAC, MP3, dan WMA. Sementara untuk gambar bisa menampilkan format BMP, JPEG, dan JPG. PVR berisikan video hasil rekaman dari saluran yang telah direcord untuk ditonton ulang. Informasi storage PVR berisikan informasi kapasitas dari memori eksternal yang dihubungkan. Sementara pengaturan PVR untuk mengatur proses PVR atau perekaman siaran berdasarkan settingan yang sudah ditentukan.
Nanti akan saya coba untuk merekam. Fitur Time Shift. Dengan menekan tombol Time Shift pada remote, otomatis siaran akan terjeda dan memutar kembali dengan tekan tombol play. Jadi, tidak perlu khawatir ketinggalan siaran favorit. Fitur rekaman dengan menggunakan tombol record pada remote untuk merekam siaran dan bisa disetting durasi rekaman. Untuk fitur ini, pastikan set-top box sudah tersambung dengan USB penyimpanan eksternal seperti flash disk. Sebelum ke fitur YouTube, pastikan set-top box terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Set-top box Afinix H1 Neo hanya bisa mendeteksi dongle dengan chipset MediaTek MT7601. Tidak bisa menggunakan dongle chipset Xilinx RT5370. Aplikasi YouTube. Play video lancar tanpa kendala. Bahkan bisa search channel, konten juga bisa. Begitu juga dengan YouTube Kids. Untuk putar video juga lancar dan bisa untuk search konten anak lainnya. Berbeda dengan aplikasi TikTok. Saat coba play video tidak tampil, hanya notif loading video. Begitu juga dengan video lainnya. Web TV seperti IPTV harus memasukkan list secara manual melalui USB flash disk untuk bisa digunakan. Fitur DLNA. Sama seperti mirroring, bisa menampilkan foto dan video pada HP ke layar televisi. Saya menggunakan aplikasi Babelu, pastikan STB dan HP berada pada jaringan internet yang sama. Bisa dilihat video dan foto pada HP tampil di televisi tanpa kendala. Sedangkan fitur Miracast saat klik muncul notif Wi-Fi type not support Miracast. Sudah coba ganti beberapa jaringan Wi-Fi tapi sama saja. Upgrade software. Proses upgrade bisa dilakukan secara offline melalui USB atau online melalui internet. Untuk informasi software, hardware model Afinix, software model H1 Neo, software version 005.0.0009 dengan waktu pembuatan 6 Januari 2023. Upgrade via jaringan menggunakan internet. Saat proses download dan upgrade, jangan putus sambungan listrik agar tidak terjadi kerusakan pada STB. Setelah proses upgrade selesai, STB akan kembali ke settingan awal. Jadi, perlu instalasi proses pemasangan terlebih dahulu. Jika dilihat informasi software sama seperti sebelumnya tidak ada perbedaan. Berarti ini sudah software terbaru dan belum ada update. Lalu fitur pengaturan pabrik. Untuk mengembalikan STB ke pengaturan awal kali, cukup klik ya. Menariknya, terdapat fitur lepas perangkat USB dengan aman. Jadi, tidak perlu khawatir data pada USB korup. Lalu menu preference. Terdapat pengaturan bahasa untuk audio hingga teletext. Pengaturan tampilan untuk setting kecerahan, kontras, saturasi, warna hingga ketajaman gambar. Pengaturan timer bisa disetting untuk merekam siaran, mulai saluran yang ingin direkam, waktu, hingga durasi rekaman. Maka akan otomatis terekam selama ada penyimpanan eksternal yang terhubung. Fitur kunci orang tua. Kata sandi 04 kali. Terdapat fitur kunci menu untuk mengunci menu, agar tidak tampil atau tidak bisa terbuka. Kunci perangkat fungsinya untuk memfilter siaran berdasarkan usia anak 10-18 tahun. Bisa digunakan jika khawatir anak-anak menonton siaran yang tidak sesuai usia. Terdapat juga pengaturan OST, deskripsi audio, dan lainnya bisa disetting sesuai keinginan boys di rumah. Lalu menu AV. Terdapat pengaturan resolusi video, mode aspek, dan pengaturan digital audio. Fitur kedua adalah panduan program atau EPG, Electronic Program Guide, untuk menampilkan jadwal program tiap harinya selama 1 minggu. Namun, tidak semua saluran sudah tersedia jadwal siarannya. Sensor remote menurut saya kurang sensitif. Harus diharapkan ke STB agar bisa beroperasi. Sementara untuk jarak jangkauan saya coba sekitar 4 meter masih bisa terjangkau meski harus lurus dengan set-top box. Selama proses percobaan sekitar 40 menit, unit set-top box tidak terlalu panas.
masih aman digunakan dengan waktu yang lebih lama. Setelah mencoba fitur satu persatu, menurut saya keunggulan dari STB Affinix H1 Neo, produk yang sudah SNI memberikan rasa aman karena secara spek sudah sesuai standar pemerintah. Harga set-top box yang sangat murah dengan fitur yang diberikan. Adaptor terpisah yang membuat set-top box lebih tahan lama. Fitur seperti edit saluran, APG, record, dan fitur umum lainnya juga tersedia. APK online video yang cukup banyak dan bisa berjalan dengan lancar. Adanya fitur mirroring seperti STB pada umumnya. Adanya upgrade secara online dan remove USB secara aman. Sementara kekurangannya, tombol pada unit yang tidak lengkap dan hanya tersedia satu port USB. Sensor remote yang harus dihadapkan pada STB, menurut saya kurang peka. Dongle WiFi, kabel HDMI yang harus beli secara terpisah. Itu dia review lengkap STB Affinix H1 Neo. Semoga bisa jadi referensi pertimbangan dalam membeli STB. Jika ada pertanyaan atau saran STB apa yang mau direview berikutnya, bisa langsung share di komen. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.